Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dan warga Muhammadiyah Persyarikatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abian Arik Al Jibril, host dari channel Majelis Tabligh PCM Muhammadiyah Weleri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beberapa waktu lalu BPRS ASB baru saja merayakan miladnya yang ke-20 nih Pak. Ya. Ini di samping saya telah hadir perwakilan direksi dari BPRS ASB Bapak Sukamto yang akan berbincang-bincang dengan kita, dan kita akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan milad dan BPRS ASB. Yang pertama, bagaimana sih sejarah dan latar belakang BPRS ASB itu didirikan? Oke. Terima kasih Mas Abian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa. Jadi di internal Muhammadiyah itu kesadaran tentang membangun ekonomi itu sebenarnya sudah cukup panjang ya. Maka kemudian kenapa BPR Syariah itu berdiri? Karena pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah waktu itu melalui Majelis Ekonomi memikirkan bagaimana potensi keuangan Muhammadiyah itu bisa dimaksimalkan pengelolaannya untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat. Maka pada tahun 2022 itu proses berdirinya BPR Syariah untuk izin dan lain sebagainya. Kemudian kita, BPR Syariah Harta Sore Barokah itu memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia itu tahun 2024. Maka untuk bulan Juli tanggal 17, maka pada tahun ini, Juli 2024, kita masuk usia ke-20, Mas Abian. Dan tentu berjalannya waktu bahwa potensi ekonomi benar-benar memang bisa dikelola walaupun belum bisa maksimal, tetapi ini menjadi bagian dakwah Bilhal di Muhammadiyah untuk bidang ekonomi. Itu Mas Abian. Jadi seperti itu ya sejarah bagaimana berdirinya BPRS ASB Syariah. Kemudian apa saja sih Pak yang telah dicapai BPRS ASB Syariah bagi masyarakat, khususnya bagi warga Muhammadiyah? Oke, jadi kalau apa saja sih yang bisa dicapai, tentu alhamdulillah banyak karena dukungan dan juga peran serta seluruh masyarakat ya. Dan BPR Syariah ini memang tidak hanya untuk internal Muhammadiyah. Berdasarkan data internal kami, kalau yang nabung dana pihak ketiga atau dana tabungan yang masuk ke BPRS itu mungkin 60% non Muhammadiyah. Artinya bahwa itu ada sekolah-sekolah di luar Muhammadiyah, kemudian juga ada pedagang, juga ada dari kalangan UMKM gitu ya. Kemudian untuk alokasi pembiayaan kita itu tahun 2023 itu kurang lebih sekitar 190 miliar. Nah dari 190 miliar pembiayaan itu 80%-nya adalah alokasinya untuk usaha kecil, mikro, dan menengah. Jadi peran kami BPR Syariah itu utamanya memang untuk membangun, mengembangkan, dan membantu usaha kecil dan mikro yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat kita. Itu mungkin salah satu dakwah Bilhalnya Muhammadiyah. Artinya bahwa 80% pembiayaan itu alokasinya justru ke bukan orang-orang Muhammadiyah gitu ya. Kemudian mungkin 20% itu untuk internal, baik itu untuk pembangunan sekolah, kemudian juga pembelian lahan pimpinan persyarikatan dan lain sebagainya. Kemudian di sisi yang lain tentu karena kita itu perbankan syariah, kita juga bisa untuk menghimpun dana yakat, kemudian sedekah dan lain sebagainya, bermitra dengan Layismu, sehingga banyak juga dari JIS kita itu memang untuk pembiayaan KOT itu pembiayaan yang tanpa ada kodulasan, itu pembiayaan tanpa membayar tambahan gitu ya. Dan itu adalah untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk berobat dan lain sebagainya. Nah itu mungkin peran-peran yang bisa kita lakukan, dan kita bertumbuh dari kecil dan sekarang sudah besar. Kita ada 3 cabang itu di Weleri Kendal, di Batang, Sukoharjo. Kemudian juga kita memiliki kantor kas kurang lebih di Semarang, Kendal, dan lain sebagainya, itu ada sekitar 8. Jadi jaringan kita alhamdulillah sudah cukup banyak Mas Abian. Ternyata BPRS ASB Syariah ini sangat berperan ya bagi sekitar masyarakat Muhammadiyah. Padahal tidak hanya masyarakat Muhammadiyah yang dapat menggunakan dan memanfaatkan BPRS ASB Syariah,
namun banyak orang-orang di luar sana yang dapat menggunakannya. Kemudian tantangan apa saja Pak yang dihadapi BPS ASB di era yang sekarang penuh dengan persaingan di sektor perbankan? Oke, jadi kalau memang dunia usaha itu mungkin tidak ada pesaing ya, dan jumlah BPR sendiri juga banyak. BPR Syariah di Semarang itu ada sekitar 4 lah ya. Nah, tentu persaingan kita itu tidak hanya dengan sesama BPRS, bahkan dengan koperasi. Dan sekarang ada namanya financial teknologi, ada pengembangan dari sisi transaksi keuangan yang dia menggunakan teknologi digital gitu ya. Nah, untuk menyesuaikan dan berinovasi di dalam layanan ini, tentu BPR Syariah terus melakukan inovasi, utamanya pengembangan dari sisi teknologi, Mas Abian. Jadi saat ini kita sedang mengembangkan mobile banking misalnya, supaya jadi baru proses izin di internal OJK, kemudian juga di BI. Kalau secara teknologi sebenarnya kita sudah bisa gitu ya, tapi kita butuh legalitas untuk bisa kita jalankan. Itu dalam rangka apa? Melakukan inovasi terhadap tantangan sekarang. Dan yang kedua, tentu masyarakat yang dibutuhkan itu kenapa memilih yang lain? Salah satu halnya adalah kebutuhan layanan yang cepat. Nah, proses untuk tetap mempertahankan customer kita, salah satunya ya BPR Arta Surabaya itu memberikan layanan yang cepat, yang simple, yang memudahkan untuk masyarakat. Kemudian harapan kedepannya BPRS ASB kepada umat persyarikatan dengan momentum milad ini, Pak. Ya, terima kasih. Kita ucapkan bersyukur dan terima kasih seluruh customer, kemudian juga warga persyarikatan atas dukungan dan peran serta untuk menjadi bagian dari BPR Syariah, menjadi nasabah dan sebagainya. Alhamdulillah kita BPR Syariah ini sejak tahun 2012 itu terus menerus menjadi BPR Syariah terbaik secara nasional. Jadi kita memperoleh predikat BPR Syariah terbaik nasional itu sejak tahun 2012. Tentu harapan ke depan kita akan lebih luas lagi layanannya. Kemudian kita ke depan bisa menjadi Bank Persyarikatan Muhammadiyah yang tidak hanya di Jawa Tengah, tentunya mungkin bisa melebar ke semua masyarakat gitu ya. Harapannya nanti suatu saat bisa jadi bank umum lah gitu ya. Tetapi memang tantangan ke sana masih jauh dan sangat berat gitu ya, tetapi dengan dukungan dan kerjasama insya Allah bisa. Kemudian yang kedua, saya minta bahwa kepentingan ekonomi itu adalah kepentingan kita semua, maka kita harus membangun namanya jamaah ekonomi syariah. Artinya antara bagian satu dengan yang lain di dalam persyarikatan harus saling mensupport dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah, dan itu adalah tugas kita bersama. Terima kasih, Mas Adian. Jadi seperti itu ya para pemirsa di rumah, BPRS ASB itu sangat bermanfaat bagi persyarikatan Muhammadiyah, orang-orang di sekitar, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Tarwidi sebagai perwakilan PCM Muhammadiyah Weleri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri, kami mengucapkan selamat milad ke-20 untuk BPRS Arta Surya Barokah. Semoga dengan usia yang ke-20 ini ke depan akan betul-betul menjadi pembangun ekonomi umat, sehingga ke depan seperti yang kita harapkan, umat Islam akan bangkit dengan ekonomi yang kuat. Karena kami masyarakat ada ucapan bahwa pager mangkok luwih bakoh tinimbang pager beton. Maka dengan semangat meningkatkan ekonomi umat, semoga ke depan akan menjadi umat Islam yang kuat secara akidah, kuat secara ekonomi. Selamat milad ke-20 BPRS Arta Surya Barokah. Tetap barokah jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan channel Majelis Tablik PCM Weleri. Mungkin sekian dari saya. Saya Abian Arik Al-Jibril, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.